Oke, memang seksi sekali kalau bicara tentang agama yang dibawa di dalam ranah politik, dan memang agama itu sendiri adalah politik. Nah, tetapi kadang-kadang dalam konteks masyarakat yang plural ini, apalagi kita bicara mayoritas minoritas, ini akan berdampak kepada elektoral, kepada jumlah pengikut, dan itu akan mempengaruhi peta politik bernegara. Itu memang harus kita akui, sering praktek-praktek itu. Nah, sekarang bicara tentang bagaimana katakanlah peran atau sumbangsih dari agama terhadap politik bernegara. Kalau misalnya dari sisi dari agama tertentu, misalnya Kristen, konsep doulos, hamba, maka ketika seorang yang beragama Kristen masuk dalam konstelasi politik, terlibat secara aktif, maka dia membawa konsep sebagai hamba. Hamba yang menjadi tuannya adalah rakyat, masyarakat. Dan ini merujuk sebetulnya kepada figur Yesus itu sendiri, di mana dia menghamba, mengidentifikasi dirinya sebagai manusia, dan gereja memanfaatkan harusnya ketokohan Yesus itu sebagai hamba itu. Maka gereja sebaiknya mendorong umatnya untuk terlibat aktif di dalam politik bernegara, apakah itu melalui pileg, pemilu, pilkada, pilpres, dan lain sebagainya, dengan membawa konsep bahwa dia menyerahkan, mempersembahkan dirinya untuk melakukan transformasi, perubahan, memberi makna, memberi warna di dalam konteks bernegara itu. Mungkin saja dia adalah bagian kecil dari yang banyak, dan itu memang kelihatan juga dalam sejarah pelayanan Yesus, kan? Dia bagian kecil dari yang banyak. Dia tidak mayoritas, dia sangat kecil, bahkan mungkin dia sendiri. Nah, tetapi kehadirannya itu memberikan dampak luas memang bagi orang kemudian. Tapi itu sudah dimulai oleh Yesus. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang beragama Kristen terlibat secara aktif dengan membawa identitas sebagai hamba dari masyarakat. Misalnya Siddhartha Gautama, dia dari kelompok bangsawan yang juga mau menyamakan dirinya, ya kan? Dan ikut bersama-sama dengan rakyat di luar kastanya, katakanlah begitu, dan merasakan apa yang dialami oleh rakyatnya, sehingga dia keluar dari istana dan melihat secara langsung fakta-fakta di lapangan, dan dia mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat. Begitu juga mungkin tokoh-tokoh dalam agama Islam, kita banyak tahu dari Muhammad, ya, dengan misalnya kita kenal dengan Piagam Madinah, bagaimana masyarakat Madinah yang sejahtera, beradab, yang kelompok minoritas itu justru dilindungi. Nah, jadi setiap agama punya pesan-pesan moral seperti itu yang bukan lagi pada tataran filosofis, tetapi dia masuk dalam tataran praktis. Nah, sering sekali kita terjebak kepada ketika masuk dalam dunia politik, maka politik kekuasaan ini menjadi target utama. Untuk apa? Memperkaya diri, sehingga dia menjadi tuan. Sehingga dia, kalau dia menjadi tuan, maka dia akan memperkaya diri. Dia tidak menjadi hamba. Nah, ini di sekitar inilah masalah menurut saya. Agama harusnya memberikan semacam pesan yang konkret,
Jadi tidak lagi pesan-pesan moral yang bersifat filosofis, karena itu semua sudah selesai, ya semua agama sudah sepakat kita melayani atau apa namanya, menyerahkan dirinya, mengabdikan diri. Dan sekarang memang dalam bentuk komunitas. Dan itu bisa. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan mencuri. Tidak ada. Semua agama sepakat. Lalu kok kemudian kenapa ada umat-umat beragama ini setelah dunia masuk ke dunia politik menjadi pencuri, korupsi, dan seterusnya? Ya ini, karena dia menganggap menempatkan dirinya sebagai tuan dari masyarakat, raja dari masyarakat. Baik, karena saya ini seorang pendeta dengan latar belakang denominasi Metodis, ada satu pernyataan dari John Wesley yang mengatakan bahwa seorang Metodis tugasnya adalah to transform the nation. Apa itu artinya? Mentransformasi bangsa. Satu pikiran yang penting dari John Wesley adalah bagaimana menciptakan social holiness, kekudusan sosial itu. Ketika kekudusan itu bicara dalam konteks mimbar, maka kekudusan itu harus masuk dalam konteks masyarakat. Apa itu? Konkretnya adalah, kita tahu John Wesley aktif dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan. Keadilan untuk mendapatkan pendidikan, keadilan untuk mendapatkan kesehatan, dan perjuangan dia menentang kaum parlemen yang korup. Jadi tiga hal ini, pendidikan, ini menjadi penting karena lewat pendidikan John Wesley dulu membangun banyak sekolah untuk kelompok-kelompok miskin. Karena hanya orang ekonomi yang tinggi yang bisa masuk pendidikan bermutu pada saat itu. Nah sekarang konsentrasi saya pada tiga hal, yaitu pendidikan, karena itu yang bisa merubah bangsa ini. Yang kedua, perilaku korupsi. Nah, perilaku korupsi ini kan sebetulnya didukung oleh keinginan untuk menjadi kaya, ya, menganggap bahwa apa yang dia dapat, pendapatan dia itu tidak mencukupi gaya hidup yang sebetulnya sebelum dia menjabat, katakanlah menjabat pimpinan atau kepala daerah atau anggota DPRD provinsi dan DPR pusat, sebetulnya dia punya style itu sudah ada. Tetapi ketika dia masuk, maka dia merubah gaya hidupnya itu menjadi lebih tinggi karena income mungkin lebih tinggi. Nah ini faktor keserakahan yang didukung oleh spirit dari hedonis dan materialisme. Jadi pendidikan, lalu menentang dan memulailah dari diri kita untuk tidak ingin korupsi. Jadi jijik sebuah kekotoran untuk melakukan korupsi. Ketiga adalah keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan yang saya maksudkan adalah bagaimana semua orang elemen masyarakat itu tanpa memperdulikan agamanya apa, sukunya apa, kulitnya seperti apa. Tapi kalau dia memiliki kemampuan dan dia terintimidasi, apalagi ditindas oleh kelompok yang lebih kuat, maka seorang anggota DPRD harus masuk untuk mengatakan bahwa kita manusia ini hidupnya setara. Setiap orang berhak untuk mendapatkan segala hal dari negara ini. Keadilannya adalah semua warga harus mendapatkan hak sekaligus juga dituntut dari kewajiban. Apapun kita bahas, kalau upaya ini tidak dalam bentuk konkret, misalnya kalau saya nanti kan dari DPRD Kota Tebing Tinggi,
Maka konsentrasi awal saya adalah bagaimana tadi saya mulai dari keadilan dan kesetaraan yang diterjemahkan dengan pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu itu didukung oleh sumber daya, pendidik, dan yang dididik itu bermutu. Nah, lalu terjemahan dari keadilan dan kesetaraan itu juga adalah bagaimana inisiatif untuk menentang, melawan perilaku korupsi dimulai dari anggota dewan. Karena di DPRD itu sendiri ya sebenarnya anggaran itu dibahas, peraturan daerah itu diputuskan. Nanti tenaga tugas mengawas, membuat peraturan daerah, kalau di DPR RI buat tidak memutuskan undang-undang, buat anggaran dan pengawasan. Dan saya menyatakan bahwa kebetulan background pendidikan saya adalah etika anti korupsi yang saya lakukan riset di DPR RI pada tahun 2010. Maka itu menjadi bekal utama bagi saya untuk melawan bahwa ada hak dari rakyat yang dicuri oleh sekelompok sehingga rakyat menjadi miskin, sehingga rakyat tidak mampu membeli kebutuhannya, sementara kelompok elit ini hidup di dalam kelimpahan. Ini tugas dari seorang anggota dewan, anggota DPRD, baik kota, provinsi, dan pusat. Saya pikir itu ide. Tapi konkretnya tentu adalah bagaimana terjun melihat dan menyaksikan apakah sektor pendidikan itu sudah dianggap layak. Karena kalau saya lihat daya saing, misalnya kota tebing tinggi, bagaimana daya saing siswanya dari tingkat SD, SMP, dan SMA, daya saingnya di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Dan sekarang itu bagaimana juga siswa kita dari tebing tinggi ini memiliki daya saing di tingkat yang lebih besar nasional. Apakah sudah memenuhi memenuhi persyaratan daya saing itu atau saya sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di kota tebing tinggi pada sekitar tahun 83, 84, kota tebing tinggi menjadi kota yang percontohan untuk pendidikan. Dan mungkin juga menjadi penting adalah sekarang kota tebing tinggi menjadi sebuah kota yang mengandalkan aspek jasa ya, karena dia sudah menjadi kota yang mungkin saja tidak dilintasi lagi oleh banyak orang. Dengan adanya pembangunan tol ini, semua tebing mungkin bisa tidak disinggahi lagi, atau juga tebing mungkin tidak lebih tinggi misalnya tidak menjadi sebuah tempat persinggahan. Nah, ini juga menjadi tugas bagaimana kota tebing tinggi ini memainkan peran jasanya, kota jasa. Kota wisata, religi, dan itu poin.